Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap insan pasti pernah merasakan dua sisi mata uang kehidupan, kebahagiaan yang melambungkan dan kesedihan yang menghimpit. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita di dunia. Namun, bagaimana Al-Quran, petunjuk hidup kita, menjelaskan kedua rasa ini? Al-Quran tidak hanya mengakui keberadaan kebahagiaan dan kesedihan, tetapi juga memberikan panduan mendalam. Ia mengajarkan kita cara memahami, menghadapi, dan bahkan mengambil hikmah dari setiap episode emosi. Mari kita selami bersama. Banyak dari kita mencari kebahagiaan dalam harta, jabatan, atau pujian manusia. Namun, Al-Quran mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati jauh melampaui hal-hal fana tersebut. Kebahagiaan hakiki berakar pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketenangan hati inilah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati kita dipenuhi rasa syukur dan ridha atas segala ketetapannya. Kebahagiaan juga datang dari ketaatan dan amal saleh. Ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ada kedamaian yang tak ternilai. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 menggambarkan kebahagiaan tertinggi bagi jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini adalah janji kebahagiaan abadi. Kesedihan adalah bagian alami dari fitrah manusia. Islam tidak menuntut kita untuk menekan atau menolak kesedihan. Bahkan, para nabi dan rasul pun pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Nabi Yakub alaihissalam bersedih atas kehilangan putranya, Yusuf. Kesedihan beliau diceritakan dalam Al-Quran sebagai kesedihan yang memuncak. Ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah emosi yang valid. Namun, Al-Quran mengajarkan kita bagaimana menyikapi kesedihan. Bukan dengan putus asa, melainkan dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah. Kesedihan bisa menjadi ujian yang meningkatkan derajat kita di sisinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci menghadapi kesedihan. Kesedihan juga bisa menjadi pengingat akan kefanaan dunia. Ia mendorong kita untuk merenung, bertaubat, dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Setiap tetes air mata bisa menjadi pembersih dosa. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang penuh liku. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti, seperti siang dan malam. Keduanya adalah bagian dari skenario ilahi untuk menguji dan membentuk kita. Al-Quran mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kebahagiaan duniawi tidak abadi, begitu pula kesedihan. Keduanya akan berlalu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Perspektif ini membantu kita tidak terlalu larut dalam salah satunya. Ketika kita bahagia, kita diajarkan untuk bersyukur dan tidak sombong. Ketika kita sedih, kita diajarkan untuk bersabar dan tidak berputus asa. Keduanya adalah kesempatan untuk meraih pahala. Keseimbangan ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil duniawi. Fokus utama kita adalah keridaan Allah dan persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Di sanalah kebahagiaan sejati tanpa kesedihan menanti. Untuk mengelola kebahagiaan dan kesedihan, Al-Quran memberikan beberapa panduan praktis. Pertama, perbanyaklah zikir atau mengingat Allah. Zikir adalah penenang hati yang paling ampuh. Kedua, tingkatkan sholat dan doa. Dalam sujud, kita bisa mencurahkan segala isi hati tanpa batas. Doa adalah senjata mukmin, jembatan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Ketiga, bersedekah dan membantu sesama. Memberi kebahagiaan kepada orang lain seringkali menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi diri sendiri. Ini juga merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah. Keempat, membaca dan merenungkan Al-Quran. Setiap ayatnya adalah obat bagi hati yang gundah dan petunjuk bagi jiwa yang tersesat. Ia memberikan perspektif yang benar tentang hidup.
Kelima, bersabar dan bertawakal. Yakinlah bahwa setiap ujian adalah kebaikan dari Allah. Dia tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Kebahagiaan dan kesedihan adalah dua sisi dari koin kehidupan yang tak terpisahkan. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam kebahagiaan hingga lupa diri, dan tidak pula terpuruk dalam kesedihan hingga putus asa. Keduanya adalah ujian dan anugerah dari Allah. Marilah kita jadikan setiap kebahagiaan sebagai momen untuk bersyukur dan setiap kesedihan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan begitu, hati kita akan senantiasa tenang dan damai, dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan hambanya yang sabar dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.